Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eli Susanto, SIP, MBA, PhD, serta Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya, Nur Cahyana Eko Saputra, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Keterikatan Kerja dengan Kepemilikan Psikologikal sebagai Pemediasi. Baik, kita masuk pada latar belakang. Jadi, pasca meredanya pandemi COVID-19 di Indonesia, maka Kementerian Kesehatan ini menginisiasi kerangka transformasi di sektor kesehatan yang dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan tercapai pada tahun 2024. Kemudian tentu dibutuhkan dukungan dari setiap elemen, di mana memang rumah sakit itu juga memiliki peran penting untuk mendukung tercapainya kerangka transformasi tersebut. Nah, perihal memastikan kerangka transformasi tersebut dapat diimplementasikan pada rumah sakit, maka dibutuhkan adanya keterikatan kerja dari karyawan rumah sakit sehingga menjadikan hal itu menjadi penting. Namun, berdasarkan pada studi pendahuluan yang saya selaku peneliti lakukan di RSU Raja Wali Citra sebagai salah satu rumah sakit yang terdaftar dan resmi di Yogyakarta, menunjukkan fakta bahwa keterikatan kerja di RSU Raja Wali Citra ini masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan adanya karyawan yang masih merasa bahwa mereka dalam bekerja ini tidak maksimal, terutama dalam menjalankan tugas-tugas harian yang diberikan. Kemudian menanggapi hal tersebut, Direktur pun mengakui hal yang serupa sehingga beliau berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan melakukan kepemimpinan positif berupa kepemimpinan transformasional. Kemudian berdasarkan literatur yang saya baca pun memang kepemimpinan transformasional ini dapat diterapkan pada satu organisasi untuk menumbuhkan keterikatan kerja di kalangan karyawan. Kemudian selain kepemimpinan transformasional, guna meningkatkan keterikatan kerja karyawan, ini juga dapat ditambah dengan variabel lainnya, yaitu adalah kepemilikan psikologikal. Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Agar kerangka transformasi kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan ini dapat tercapai, maka keterikatan kerja memang merupakan hal yang penting. Akan tetapi, berdasarkan pada kondisi yang ada di lapangan, terdapat fakta bahwa masih terdapat karyawan RSU Raja Wali Citra yang merasa tidak dapat memberikan hasil maksimal dalam bekerja, sehingga menyebabkan kurangnya keterikatan kerja karyawan tersebut. Di mana hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Raja Wali Citra sehingga beliau berupaya untuk menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Kemudian untuk meningkatkan ketingkatan kerja tidak hanya didukung oleh kepemimpinan transformasional, tapi juga berdasarkan literatur yang didapatkan oleh peneliti ditemukan bahwa variabel kepemilikan psikologikal juga turut mempengaruhi peningkatan ketingkatan kerja di kalangan karyawan. Sehingga berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian. Satu, apakah kepemimpinan transformasional ini memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kerja karyawan RSU Raja Wali Citra? Yang kedua adalah apakah kepemilikan psikologikal dapat memediasi positif kepemimpinan transformasional terhadap peningkatan kerja karyawan RSU Raja Wali Citra? Selanjutnya kita masuk pada landasan teori, di mana berdasarkan tema yang saya ambil, maka terdapat tiga landasan teori. Yang pertama adalah keterikatan kerja, yang sederhananya adalah keterikatan kerja merupakan satu kondisi di mana seorang karyawan ini mengerahkan seluruh kemampuan yang ia miliki ketika ia bekerja. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, di mana secara sederhana ini merupakan gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk menjadikan karyawan ini menjadi lebih baik, yang dimana dalam kepemimpinan tersebut erat kaitannya dengan etika, standar, serta tujuan jangka panjang daripada satu organisasi. Selanjutnya adalah kepemilikan psikologikal, di mana secara sederhananya ini merupakan satu kondisi di mana karyawan ini menumbuhkan perasaan memiliki terhadap objek tertentu, dan dalam penelitian ini objeknya adalah rumah sakit. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis, jadi berlandaskan pada literatur dari Mulenar dan Slegers pada tahun 2015 dan uh, literatur dari Jeong pada tahun 2016, maka hipotesis satu dalam tes saya adalah kemungkinan transformasional ini berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Yang kedua adalah berdasarkan literatur dari Dine dan Pierce pada tahun 2004 dan Kim dan Beher pada tahun 2017, maka hipotesis dua dalam tes saya adalah
Kepemilikan psikologikal memediasi pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Selanjutnya adalah model penelitian. Dapat dilihat bahwa pada hipotesis 1 ini memberikan efek langsung, sementara pada hipotesis 2 memberikan efek mediasi. Selanjutnya kita beralih pada metode penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif yang bersifat cross-sectional, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner. Selanjutnya adalah metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan populasi adalah seluruh karyawan rumah sakit umum Raja Wali Citra dengan sampel yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu adalah karyawan dengan masa kerja minimal lebih dari atau sama dengan 1 tahun, dan yang kedua adalah telah berinteraksi dengan direktur atau sudah merasakan berbagai kebijakan dari direktur dalam mengelola Raja Wali Citra selama lebih dari atau sama dengan 1 tahun. Selanjutnya kita beralih pada instrumen penelitian, di mana tesis ini berupa kuesioner yang terdiri dari beberapa bagian pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan seputar keterikatan kerja. Ini diadopsi dari Sovelli pada tahun 2006. Yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Ini diadopsi dari Bas dan Avolio pada tahun 1995. Dan yang terakhir adalah kepemilikan psikologikal, yang ini diadopsi dari Dine dan Pierce pada tahun 2004. Kemudian dalam melakukan evaluasi model pada penelitian ini juga menggunakan metode analisis PLSM yang terdiri dari satu, analisis model pengukuran atau outer model, yang kedua adalah analisis model struktural atau inner model, dan yang ketiga adalah uji hipotesis. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pada bagian karakteristik responden dapat dilihat bahwa dalam responden ini berjumlah 129 orang yang didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 113 orang. Kemudian didominasi pula oleh responden dengan usia 31 hingga 35 tahun sebanyak 47 orang. Didominasi pula oleh responden dengan pendidikan terakhirnya berupa diploma dengan jumlah 71 orang. Selanjutnya adalah responden juga didominasi oleh karyawan yang bekerja selama lebih dari 5 tahun sebanyak 89 orang. Selanjutnya, responden juga didominasi oleh karyawan dengan interaksi terhadap direktur lebih dari 5 tahun sebanyak 78 orang. Selanjutnya adalah karyawan, ini didominasi oleh mereka yang bekerja sebagai karyawan tetap sebanyak 121 orang. Dan yang terakhir adalah penelitian ini didominasi oleh karyawan pada bagian profesi penunjang medis sebanyak 62 orang. Selanjutnya beralih pada statistik deskriptif, di mana dapat dilihat pada tabel pada variabel keterikatan kerja ini nilai rata-rata terendah ini berada pada item pertanyaan ke-8 dengan nilai 3,61. Selanjutnya adalah rata-rata tertinggi ini berada pada item pertanyaan ke-7 dengan nilai 3,90. Dan secara keseluruhan, nilai rata-rata varian pada variabel keterikatan kerja ini termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai 3,77. Selanjutnya adalah variabel kepemimpinan transformasional, di mana nilai rata-rata terendah ini berada pada item pertanyaan ke-10 dengan nilai 3,33. Selanjutnya adalah nilai rata-rata tertinggi ini berada pada item pertanyaan ke-4 dengan nilai 3,95. Selanjutnya secara keseluruhan, nilai rata-rata varian pada variabel kepemimpinan transformasional ini berada pada kategori tinggi dengan nilai 3,76. Selanjutnya yang terakhir adalah variabel kepemilikan psikologikal, di mana dengan nilai rata-rata terendah ini berada pada item pertanyaan keempat dengan nilai 3,57, dan nilai rata-rata tertingginya ini berada pada item pertanyaan kedua dengan nilai 3,91. Adapun secara keseluruhan, nilai rata-rata varian pada variabel kepemilikan psikologikal ini termasuk pada kategori tinggi dengan nilai 3,73. Selanjutnya kita beralih pada analisis data bagian outer model, di mana memang analisis ini berfungsi untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Dan outer model ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah uji validitas konvergen, di mana semua item ini mempunyai nilai outer model, outer loading, dan AVE masing-masing lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah validitas diskriminan, di mana masing-masing variabel ini memiliki nilai AVE paling besar jika dibandingkan saat dihubungkan dengan
variabel laten lainnya, sehingga dapat dikatakan ini berkategori baik. Dan yang ketiga adalah uji reliabilitas dengan nilai Cronbach alpha dan composite reliability ini masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya kita beralih pada inner model di mana analis data ini juga berfungsi untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel laten, di mana inner model ini terdiri satu dari koefisien determinasi. Dapat dipahami bahwa variabel kepemilikan psikologikal ini dijelaskan oleh variabel kepemimpinan transformasional sebesar 29,5% atau 0,295. Selanjutnya adalah variabel keterikatan kerja ini dijelaskan oleh variabel kepemimpinan transformasional dan kepemilikan psikologikal sebesar 56,2% atau 0,562. Kemudian beralih ke model fit, di mana secara praktis dapat dilihat bahwa model fit dalam tes ini dikatakan valid sebab nilai SRMR ini hanya sebesar 0,056, di mana itu lebih kecil dari 0,1. Dan nilai NF ini sebesar 0,792 atau 79,2%. Lebih lanjut, terkait dengan uji hipotesis, dalam uji hipotesis ini menggunakan metode bootstrapping yang terfokus pada tes statistik atau t-value serta p-value. Nah, adapun hasil uji hipotesis pada pengaruh langsung ini dapat dikatakan diterima sebab t-value pada konstruk ini bernilai 3,049 atau lebih besar dari 1,96 serta p-value-nya ini bernilai 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian hasil uji hipotesis pada pengaruh tidak langsung dapat dikatakan pula diterima sebab t-value pada konstruk ini bernilai 5,654 atau lebih besar dari 1,96 serta p-value ini bernilai 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk penarikan hasil uji mediasi ini menggunakan metode variance accounted for, di mana hasil menunjukkan 59,1% yang berarti bahwa variabel mediasi termasuk pada kategori mediasi parsial. Kemudian kita lanjut pada bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan. Satu, kepemimpinan transformasional ini berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan RSU Raja Wali Citra. Yang kedua adalah kepemilikan psikologikal ini memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Dan yang ketiga adalah berdasarkan subbab analisis statistik deskriptif, memang masih terdapat karyawan yang belum sepenuhnya larut dalam pekerjaannya, di mana hal ini juga memiliki keterkaitan dengan keseharian direktur dalam bersikap terhadap karyawannya. Sehingga implikasi dalam tesis saya yang pertama adalah untuk Direktur Raja Wali Citra sendiri dapat tetap mempertahankan dan melaksanakan praktek sumber daya manusia yang telah ada. Dan yang kedua adalah direktur dapat pula melakukan diskusi dua arah dengan karyawan yang belum sepenuhnya larut dalam pekerjaannya guna mengetahui kendala apa yang dihadapi. Sehingga ini akan menjadi solusi bersama dan karyawan juga akan merasa semakin terikat dan larut dalam pekerjaannya. Sekian presentasi tesis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.